kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan padamu Tuhan atas kesempatan di tengah-tengah gerejamu. Kami boleh mendengar sabda Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu penuhi hati dan pikiran kami untuk mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus, terima kasih kesempatan ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan yang senantiasa menjadi landasan iman rohani kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan di kebaktian malam terambil dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Sedemikian firman Tuhan saya baca untuk kita. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau ibadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang seiman, saya disampaikan di dalam renungan minggu yang tertuang dalam Warta Jemaat kita tanggal 7 Maret yang lalu, bahwa ada kecenderungan saudara-saudara yang menganggap bahwa hukum Taurat itu seandainya tiap minggu dibacakan hanyalah sebagai pelengkap liturgi ibadah minggu. Namun demikian ada juga yang makin dalam kalau kita telusuri, sebenarnya maksud yang sangat mendasar adalah kita diperhadapkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena itu bentuk perintah atau larangan sangat-sangat ditekankan, karena mencakup relasi manusia dengan Allah dan relasi manusia dengan manusia. Kita boleh katakan hubungan relasi manusia dengan Allah, hubungan yang vertikal dan hubungan yang horizontal. Namun demikian ada juga kecenderungan di tengah-tengah kehidupan berjemaat zaman sekarang, seakan-akan hukum Taurat itu sangat-sangat membebani dirinya, memberatkan, sehingga dia berusaha menjauhi hukum Taurat itu karena tidak sanggup melakukannya. Padahal inilah perintah kasih Allah yang sungguh-sungguh harus kita turuti. Dan perintah itu tidak berat, saudara-saudara. Karena Tuhan sendiri berkata, jika kita teliti tidak ada maksud Allah untuk membebani. Sebaliknya, inilah jalan Tuhan untuk membahagiakan manusia. Taurat diberikan adalah jalan membebaskan umat. Sebagaimana yang dikatakan di ayat-ayat pendahuluan. Diberikan kepada umat supaya terlepas dari beban yang membebani mereka selama di Mesir. Mereka bebas dari perbudakan. Dan hukum ini bukan bermaksud memenjarakan manusia, namun justru untuk mengecap kebebasan, mengecap kelepasan, dan ingat bukan pula supaya kita dikasihi Tuhan, tetapi karena Allah sendiri telah mengasihi kita. Yesus sungguh berkata di dalam firman-Nya bahwa Dia akan mengasihi kita, dan Dia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku.
Keselamatan saudara-saudara bukanlah datang dari kepatuhan kita. Akan tetapi keselamatan itu adalah dasar kepatuhan kita. Kita mencabut dan menyebut ada 3 tujuannya yang utama di dalam hukum Taurat itu. Yaitu sebagai pembatas, sebagai pagar yang melingkupi kehidupan kita. Yang kedua sebagai cermin dan dasar kehidupan, menuntun kita ke jalan penggenapan keselamatan itu. Di dalam menghantar pasal 5 ini, Allah berkata di ayat 1, dengarlah hai Israel, Shema Israel. Artinya segala keberadaan umat harus memberi perhatian, sungguh-sungguh mendengar, supaya jangan ada yang terlewatkan sekalipun. Karena ini adalah perintah yang harus dilakukan dan tidak ada tawar-menawar di sini. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan umat, bukan untuk mencelakakan umat atau memberi umpan atau jerat melalui hukum Taurat itu. Semua berjalan dan bertujuan untuk kebaikan dan kehidupan umat di hadapan Allah yang Maha Kudus. Di ayat 1 jelas dikatakan supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Itu sebabnya orang Israel dituntut untuk menyadari bahwa tangan kekuasaan Tuhan dialah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari perbudakan. Bahwa nats ini dimulai dengan kepribadian Allah. Karena dialah yang menopang segalanya. Dan dia juga yang memampukan kita atau umat melakukan hukum Taurat. Bahwa umat tidak lagi diperbudak tetapi bebas dari perbudakan tersebut. Dan memiliki kebebasan yang diarahkan kepada hak istimewa, yaitu mengasihi Allah dengan jalan menuruti Tauratnya. Allah menyatakan hubungan yang khusus antara Allah dengan umatnya dan akan timbul persekutuan yang istimewa antara Allah dengan manusia. Dia berkehendak yang pertama, saudara-saudara, sebagaimana yang dikatakan nats ini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas satu yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 4. Saudara-saudara, tekanan nats ini melarang dengan tegas segala yang berbau berbentuk patung, atau penyembahan-penyembahan berhala di hadapan Tuhan sangat-sangat dilarang. Karena Tuhan Allah yang menyediakan dan memperhatikan kita sampai sekarang, itu sebenarnya tidak perlu lagi menyembah atau beribadah kepada patung-patung. Karena pada zamannya di kala itu ada banyak ajakan untuk menyembah berhala. Atau bahkan sekarang barangkali ya, baik itu materialisme, Baal, keinginan daging dari dewa-dewa Asyera, dan ini terbawa-bawa dari Mesir dalam kehidupan umat Israel. Dan tidak lama kemudian mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, yaitu perak dan emas tuangan. Sekarang ini juga banyak orang terseret akan penyembahan dan pemberhalaan terhadap materialisme. Tuhan tahu saudara-saudara, sehingga dia melarang agar kita boleh tetap setia dan menjauhi larangannya tersebut. Kita ada mengingat apa yang dikatakan Martin Luther dalam Katekismus Kecil. Dari ayat 2 ini dikaitkan dengan jangan menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Artinya jangan menyembah patung, beribadah kepada patung. Dikatakan arti dari ayat yang tadi, ayat 2, jangan menyembah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada berhala-berhala yang bermana atau sakti.
Saudara-saudara yang kasih Yesus, itu sebabnya sangat tegas larangan ini. Jangan menyembah atau membuat patung-patung untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, lebih tegaskan lagi, jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Penegasan ini disampaikan Allah karena hanya Tuhan Allah saja yang patut disembah. Dan tujuan peribadahan kita yang diselenggarakan semua orang percaya di dunia. Artinya kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu harus dilakukan dengan peribadahan dan penyembahan yang tidak hanya sekali-sekali tetapi terus-menerus dilakukan, berulang-ulang. Penyembahan terhadap Tuhan Allah. Saudara-saudara, hal menyembah atau beribadah ini saling berkaitan, saudara-saudara. Kita ambil dari kata abodah. Di bahasa Arab berarti beribadah, berbakti, menyembah, tunduk. Dan itu memungkinkan kita hanya berbakti, beribadah hanya kepada satu, yaitu Tuhan Allah, yang berbeda dengan kuasa-kuasa di dunia ini. Apalagi tegaskan tadi, jangan sujud menyembah kepada patung-patung yang disebutkan. Tadinya di atas seperti 8, karena patung atau sejenisnya, saudara-saudara, itu adalah berhala-berhala, benda-benda mati yang tidak ada artinya apa-apa, tidak hidup. Sedangkan Tuhan adalah Allah yang hidup. Sementara patung-patung atau ukiran-ukiran tidak memberikan kehidupan kepada orang. Dan itu dianggap karena mempunyai kesaktian, banyak orang takut tentunya. Maka sekali lagi, hanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus kita patut menyembah melalui Roh Kudus yang mengajar kita. Yang ketiga, pemahaman kita dari ayat ini adalah Allah itu penuh kasih. Kenapa tadi disebutkan Allah yang cemburu, yang mau membalas, saudara-saudara? Karena Allah tidak mau diduakan. Manusia tidak ada menganut paham dualisme. Allah adalah satu atau esa. Allah yang penuh kasih. Lebih besar kasihnya dari cemburu atau murkanya. Jika dia cemburu atau murka dan akan membalas, itu adalah sifat Allah yang penuh dengan kemurkaan, karena Allah yang esa itu tidak mau dinomorduakan. Saudara-saudara, ada kecenderungan dalam hidup manusia bahwa di satu sisi dia begitu rajin menyembah Allah, namun di sisi lain dia tunduk, percaya akan kuasa-kuasa dunia ini, sehingga menganut paham sinkretisme, yaitu menduakan Allah, mendewakan dewa-dewa di dunia ini, dan sepihak juga menyembah Allah. Tuhan sangat murka, sangat cemburu akan hal ini, sehingga dia tidak suka dan akan membalaskan kesalahan itu. Dia akan cecar, akan kejar sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Bagi orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada benda-benda mati tersebut, Allah akan mengejar hingga keturunan lapis kedua dan lapis ketiga yang membenci Tuhan. Namun kita masih mengingat kasih karunia Allah yang penuh anugerah itu, masih mau memberi kelepasan anugerah kepada orang yang setia, yang tidak mau tunduk kepada penyembahan itu. Ibarat saudara-saudara hari Minggu setia, namun hari Senin hingga Sabtu tinggalkan Tuhan. Ini tidak benar dan tidak baik. Sekali mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, dan itu akan terus-menerus dilakukan dalam hidup ini. Saudara-saudara, jangan salah duga. Jika Allah penuh dengan murka dan pembalasan, tetapi Allah adalah kasih dan penyayang yang tidak menginginkan kematian orang fasik, apalagi meninggalkan orang pilihannya. Justru Tuhan masih mau menyambut dan
menerima orang yang datang kepadanya dengan penuh penyesalan dan yang mau mengaku dosa. Allah akan menyambut dan mengampuni kesalahan tersebut. Bukan berarti keturunan ketiga, keempat akan musnah, namun di antara mereka juga ada yang setia dan mau berbalik kembali kepada Allah. Itu yang disebutkan arti ke-10 hukum Taurat menurut Martin Luther. Dan Allah akan mengancam, akan menghukum segala orang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu kita harus takut akan murkanya, jangan melanggar titahnya dan firman-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi orang yang mau memelihara serta menaati titah atau firman-Nya. Dengan demikian kita harus kasih dan percaya akan Dia dengan ikhlas serta gembira melakukannya. Itulah bukti kasih Allah kepada kita. Saudara-saudara, kembali diingatkan, jika tiap minggu kita mendengar hukum Taurat, itu mengingatkan kasih Allah kepada kita yang mau membebaskan, melepaskan kita dari dosa dan kematian di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang mengingatkan kami senantiasa dalam hidup ini untuk tidak tunduk, tidak menyembah atau menuruti kemauan berhala-berhala berupa patung, ukir-ukiran. Ya Yesus Kristus, tidak ada kehidupan dari sana. Hanya di dalam Engkau kami mendapat keselamatan. Hanya di dalam Tuhan yang hidup kami mau menyembah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, ampunkan kami jika terlanjur. Ampunkan kami jika bersalah dan dosa yang penuh dengan salah itu. Sehingga kami hanya tunduk turut menuruti kemauan Tuhan di dalam hidup ini. Ya Yesus Kristus, betapa Engkau Maha Pemurah penuh kasih yang masih mau menerima kami. Untuk itu ingatkan kami senantiasa melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami berjalan dalam kebenaran Tuhan, menuruti firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami bergereja, berbangsa dan bernegara. Dan kami senantiasa turut serta di dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan, dan kami akan kerjakan itu. Syukur, terima kasih kami atas firman-Mu, berkati kami yang mendengar, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, dan penuh anugerah sehingga kami berbuah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.